mengkonsumsi es dan mengkonsumsi coklat terlalu banyak. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena untuk fisiologis tubuh anak, tubuh orang dewasa, bahkan tubuh orang tua, ini memiliki kriteria-kriteria yang tersendiri. Sehingga pengelompokan untuk pengobatannya sendiri juga berbeda. Jadi mungkin anak saya tidak bisa mentolerin terlalu banyak makan es, terlalu banyak makan coklat, sehingga terjadinya infeksi bakteri di dalam tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Bambang Sumedi, tentunya masih bersama saya, apoteker Bambang Sumedi. Oke teman-teman, tentunya di channel tetap kita akan membahas tentang obat-obatan, tentang farmasi, tentang apotek, tentang apoteker, dan isu-isu terbaru terkait dunia kefarmasian. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pada teman-teman semua tentang pengobatan terkait obat diare atau lebih dikenal dengan biasa kita mencret atau sering ke belakang gitu kan, yang akan saya bagikan pada teman-teman semua, terutama tentang diare, penanganan diare pada anak-anak. Ini kenapa saya ceritakan kepada teman-teman semua, supaya ini juga menjadi perhatian buat teman-teman semua. Jikalau nanti teman-teman sedang mengalami anak yang mungkin diare atau gejala diare, teman-teman bisa langsung apa sih yang harus dilakukan pada saat anak diare. Nah, ini sedikit saya cerita kepada teman-teman semua bahwasannya 3 hari yang lalu anak saya yang pertama itu dirawat di rumah sakit dikarenakan gejala awal, yaitu mual muntah hebat yang sampai tidak ada lagi yang dikeluarkan dalam perutnya, ya tinggal cairan-cairan lambung saja yang keluar lagi. Jadi tidak ada makanan lagi yang tersisa, tinggal cairan lambung yang keluar, sehingga ini pun menyebabkan dehidrasi teman-teman, dehidrasi hebat yang kita takutkan nanti akan lebih ke hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kejadian itu malam sekitar jam 3 pagi. Ini saya cerita sedikit buat teman-teman semua supaya menjadi pembelajaran kita sebagai orang tua. Bahwasanya tiba-tiba tengah malam itu mual muntah hebat kurang lebih 1 jam. Itu mual muntahnya tidak hanya sekali, bahkan lebih dari 3 sampai 4 kali. Dan anak saya sudah terlihat pucat, sudah terlihat lemas. Maka oleh dari itu saya langsung bawa ke rumah sakit. Langsung saya bawa ke IGD rumah sakit, ditangani oleh dokter, ditangani oleh tenaga kesehatan di sana, dan langsung mendapatkan pertolongan, sehingga anak saya langsung diinfus oleh cairan. Khusus untuk kasus seperti itu nanti teman-teman bisa melihat caranya seperti apa. Dan alhamdulillah kondisi anak saya sudah mulai membaik. Setelah di IGD itu tidak ada lagi mual muntah, dan dirawat kurang lebih 3 hari. Dan di hari pertama sampai hari kedua itu masih adanya diare. Alhamdulillah di hari ketiga mual muntah sudah tidak ada, diare pun tidak ada, dan anaknya kembali sehat seperti sedia kala dan sudah ceria. Dan pada saat video ini dibuat, kami sudah kembali di rumah, alhamdulillah. Dan ini juga menjadi pelajaran buat saya sebagai orang tua. Awal mulanya setelah kenapa kok bisa seperti ini gitu kan. Jadi setelah ditelusuri, rupanya siang harinya itu mengkonsumsi es dan mengkonsumsi coklat terlalu banyak. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena untuk fisiologis tubuh anak, tubuh orang dewasa, bahkan tubuh orang tua, ini memiliki kriteria-kriteria yang tersendiri. Sehingga pengelompokan untuk pengobatannya sendiri juga berbeda. Jadi mungkin anak saya tidak bisa mentolerin terlalu banyak makan es, terlalu banyak makan coklat, sehingga terjadinya infeksi bakteri di dalam tubuh. Jadi dokter pun mendiagnosa bahwasanya terjadinya infeksi bakteri yang menyebabkan mual muntah hebat, sehingga sampai terjadi seperti itu. Nah, untuk pengobatan sendiri di sini selama kurang lebih 3 hari di sana, setelah melakukan cek darah, cek feses, dan cek
urin ternyata positif di dalam feses itu mengandung bakteri. Nah, untuk menghentikan diarenya, dokter meresepkan atau memberikan obat kepada kami, yaitu serbuk probiotik. Probiotik itu serbuk bakteri baik yang digunakan untuk melawan bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam tubuh, terutama dalam pencernaan anak. Jadi kemasannya sangat simpel. Ini pun juga mudah teman-teman dapatkan di apotek-apotek. Ini dia, itu merek yang terkenal itu Lactobi, teman-teman ya. Ini isinya bakteri baik yang digunakan untuk melawan bakteri-bakteri yang jahat di dalam tubuh. Karena kalau untuk anak, untuk pengobatan diare tersendiri tidak bisa kita seperti pengobatan orang dewasa yang menggunakan obat-obatan anti diare yang pada umumnya. Jadi untuk anak-anak, khusus anak-anak apalagi masih di bawah 6 tahun, jadi lebih aman menggunakan larutan serbuk probiotik. Ini bisa dicampurkan pada makanan atau minuman yang pada saat kita memberikan pada anak. Ini tidak merubah rasa, teman-teman, tidak merubah rasa. Namun kalau diberikan pada minuman tersebut akan berwarna putih kekuningan, tapi untuk rasa tidak akan berubah. Setelah itu juga kami dikasih juga larutan Oralit seperti ini. Larutan Oralit diberikan 1 kali sehari, dilarutkan dalam segelas air, diminumkan sedikit demi sedikit. Ini rasanya sudah jeruk, ini untuk menggantikan cairan tubuh yang sudah banyak hilang selama mual muntah ataupun selama diare. Nah, setelah itu juga dikasih domperidon, teman-teman ya. Dikasih domperidon, ini golongan antiemetik atau untuk mencegah mual muntah di anak. Jadi kalau anak-anak kita masa mual muntah, terasa dia masih, walaupun udah berhenti tapi merasa ingin mual, rasa nggak enak perut, jadi dikasihkan ini dengan dosis 3 kali sehari 1 sendok. Juga dikasihkan zinc. Zinc ini untuk pendampingan kasus diare pada anak-anak, dikonsumsi 1 kali sehari 1 sendok teh. Setelah itu juga selama perawatan juga dikasihkan ranitidin, teman-teman. Namun waktu selama dirawat kami diberikan ranitidin injeksi karena seperti itu sudah didiagnosai dokter bahwasanya juga terjadi iritasi di sekitar lambung anak karena adanya infeksi tersebut. Jadi lebih untuk mencegah terjadinya mual muntah dan perih lambung, makanya juga diresepkan atau dilakukan penginjeksikan ranitidin injeksi pada anak. Juga saya sudah jelaskan pada video sebelumnya, biasanya penyebab emah atau asam lambung meningkat itu karena stres, apalagi dibawa ke rumah sakit, maka produksi asam lambung itu akan meningkat. Jadi untuk mencegah itu maka diresepkan itu diinjeksikan atau diberikan kepada setiap pasien, yaitu ranitidin injeksi sesuai dengan dosis yang sudah tertera. Nah, jadi untuk pengobatan awal untuk diare atau untuk mual muntah hebat cukup yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Kalau untuk diare anak-anak biasanya pun saya untuk suami dikasih di apotek, biasanya juga saya menggunakan yang 3 ini. Yang pertama yaitu Lactobi yang isinya itu probiotik atau isinya bakteri baik. Yang kedua yaitu ada larutan Oralit. Yang ketiga itu ada zinc. Jadi kalau untuk anak-anak itu tidak cukup dengan 1 ini aja. Saya sarankan teman-teman dimanapun kalau disarankan oleh dokternya atau disarankan oleh apotekernya, pada saat teman-teman sudah medikasi, saya sarankan teman-teman membeli atau memakai 3 obat ini yang untuk kasus diare pada anak-anak. Namun kalau seandainya teman-teman juga mengalami mual muntah, bisa menggunakan domperidon sirup untuk mengatasi mual muntah pada anak. Nah, setelah siangnya, kembali saya ke cerita, setelah siangnya dicek hasil labor, ternyata mengandung bakteri positif di dalam fesesnya, makanya diresepkan yaitu antibiotiknya yaitu metronidazole sirup. Namun sewaktu masih di rumah sakit itu kami menggunakan metronidazole infus, sedangkan karena untuk obat pulang kami masih disarankan untuk mengkonsumsi yang sirup, karena waktu di rumah sakit masih digunakan yang injeksi, teman-teman, masih menggunakan yang injeksi langsung dilewatkan melalui infus. Sedangkan kalau untuk obat pulang kami sudah dibawakan metronidazole sirup yang efektif penggunaan selama 7 hari. Dari hari pertama waktu pemakaian metronidazole
infus. Ini tentunya penggunaan antibiotik ini harus melalui rekomendasi dokter, teman-teman. Tidak bisa sembarangan karena dokter tersebut juga mendiagnosa dengan setelah melihat hasil labor yang telah positif akan bakteri di dalam feses. Makanya digunakan dengan metronidazole sebagai antibiotik untuk membunuh atau untuk melemahkan si bakteri tersebut, sehingga lebih mempercepat dalam pemulihan kondisi si pasien. Nah, setelah itu teman-teman, setelah itu anak saya pulih dan dijadikan pulang, dan di sini dibawakan obat untuk pulangnya. Saya juga masih dikasih karena efektif untuk pengobatan oral ini dari hari pertama sampai 5 hari ke depan itu harus digunakan, dan zinc juga harus maksimal atau minimal 10 hari ke depan untuk penggunaannya. Kalau untuk domperidon ini bisa digunakan kalau anak terasa mual dan muntah saja. Kalau tidak terasa mual dan muntah, sebaiknya tidak digunakan. Sedangkan untuk antibiotiknya sendiri, metronidazole ini biasanya digunakan dalam satu siklus pemberian, yaitu minimal 7 hari. Jadi kalkulasikan saja, setelah 3 hari di rumah sakit mendapatkan metronidazole infus, maka dilanjutkan dengan metronidazole secara per oral. Jadi ini saya dibawakan pulang, teman-teman ya. Dan juga untuk obat pulangnya saya dikasih ibuprofen sebagai untuk demam. Kalau terjadi, biasa anak-anak itu kan kalau sedang diare atau sedang apa biasa disertai dengan demam. Namun kalau tidak demam tidak perlu diminumkan karena ini sifatnya SPRN atau dipakai bila diperlukan, biasanya untuk demam. Dan juga dikasih ranitidin sirup, digunakan untuk mencegah kalau terjadi masih mual muntah juga di dalam perut, karena sebelumnya di rumah sakit menggunakan injeksi, karena kalau di rumah tidak bisa lagi menggunakan injeksi, teman-teman harus menggunakan sirup yang bisa diminum secara per oral. Jadi seperti itu pengalaman kami selama kurang lebih 3 hari anak kami dirawat di rumah sakit. Ini juga menjadi pelajaran buat kami semua, lebih berhati-hati dalam memberikan mana makanan yang aman atau yang masih bisa ditolerir oleh anak. Dan juga pesan saya buat teman ibu-ibu semua atau teman-teman semua di sini, kalau teman-teman anak-anak kita sudah mengalami diare yang sering, mual muntah yang hebat, teman-teman silahkan bawa ke rumah sakit atau bawa ke klinik terdekat atau ke IGD terdekat. Supaya apa? Supaya mendapatkan pertolongan yang tepat. Karena kalau teman-teman hanya mengkonsumsi obat yang mungkin teman-teman beli di apotek atau teman-teman masih rawat jalan, kalau terjadi mual muntah hebat, anak tidak mau makan, tidak ada cairan yang bisa membantu teman-temannya. Otomatis kalau teman-teman bawa ke rumah sakit atau dirawat inap, maka pasien itu atau anak kita tersebut akan mendapatkan cairan infus yang bisa digantikan untuk menggantikan larutan elektrolit. Jadi saatnya anak kita susah makan dalam keadaan sakit, infus bisa menjadikan pengganti makanan sementara. Nah, jadi kalau saatnya di rumah kita tidak bisa menginfus, sementara obat juga susah untuk dimakan, nah, maka akan menjadi masalah yang lain lagi dari masalah yang awal. Jadi itu teman-teman ya, untuk pengobatan diare untuk anak-anak 2 tahun atau sampai di bawah 6 tahun itu sangat hati-hati. Saya sarankan tadi menggunakan 3 obat. Yang pertama yaitu Lactobi atau probiotik atau bakteri baik, di situ larutan oralit dan larutan zinc. Ini adalah sesuai dengan penata laksana sudah ditentukan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mudah-mudahan juga menjadi pembelajaran buat kita semua dan saya pribadi untuk kedepannya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.